Jika kamu sedang membaca pesan ini, pahamilah bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Pesan ini sampai kepadamu pada waktu yang telah ditentukan dengan sempurna oleh alam semesta. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ada alasan ilahi yang mendalam mengapa kamu dibimbing untuk berada di sini hari ini. Pada momen yang tepat ini, di mana jiwa dan pikiranmu siap untuk menerima kebenaran yang selalu ditakdirkan untuk kamu ketahui. Kamu bukan sembarang orang. Sejak dulu, kamu selalu merasa berbeda, merasakan di dalam lubuk hatimu bahwa ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang membedakanmu dari orang-orang di sekitarmu. Sekarang adalah saatnya untuk memahami dengan jelas mengapa kamu adalah salah satu dari orang terpilih, seseorang yang telah ditandai oleh Tuhan untuk menjalani panggilan suci yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kamu tidak sama dengan yang lain. Ada nikmat ilahi yang menyelimuti hidupmu, sebuah panggilan suci yang membedakanmu dari keramaian dunia. Namun, jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Menjadi orang terpilih berarti menjalani perjalanan yang tidak akan dipahami oleh kebanyakan orang. Ini berarti menghadapi tantangan yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Membawa cahaya yang seringkali dunia coba redupkan dengan segala cara. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar kisah tentang individu yang merasa terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Seorang pemuda dari Banten, misalnya, mungkin merasa terhubung dengan alam spiritual saat mengikuti ziarah ke makam Sultan Hasanuddin. Meskipun teman-temannya menganggapnya aneh karena dia lebih suka merenung di masjid daripada mengikuti tren media sosial, dia merasa ada panggilan yang lebih dalam hidupnya. Sebuah dorongan untuk mencari makna yang melampaui dunia material. Seperti pemuda itu, kamu juga mungkin telah merasakan beban panggilan ini. Beban yang kadang membawa kesendirian, ujian, dan perjuangan yang seolah dirancang untuk membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Dengarkan dengan penuh perhatian, karena apa yang akan diungkapkan akan mengubah cara kamu memandang diri sendiri selamanya. Ada 7 tanda kuat yang membuktikan bahwa kamu adalah salah satu favorit Tuhan, bahwa kamu dipilih secara ilahi, bahwa kamu ditetapkan untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia biasa. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan atau peristiwa acak yang terjadi begitu saja. Mereka adalah tanda-tanda dari seseorang yang membawa misi ilahi di bumi ini. Sebuah misi yang telah ditetapkan sebelum kamu bahkan mengambil napas pertamamu. Sebelum kita menyelami 7 tanda ini, lakukan sesuatu yang penting. Jika kamu merasa bahwa kamu benar-benar seorang orang terpilih, jika pesan ini sudah menggema di dalam jiwamu, seperti lonceng yang berdentang dalam keheningan, tulis 777 di kolom komentar sekarang juga. Mengapa? Karena angka memiliki kekuatan spiritual. Dalam banyak tradisi, angka 777 melambangkan kesempurnaan ilahi, kebangkitan spiritual, dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Dengan menulis 727, kamu mengakui panggilan dalam hidupmu, melangkah ke dalam identitas ilahi yang telah ditetapkan untukmu, dan menyatakan bahwa kamu siap menerima kebenaran yang akan mengubah hidupmu. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang benar-benar dipilih. Di dunia ini, ada miliaran jiwa, tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar ditetapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Orang terpilih adalah langka. Mereka adalah pejuang Tuhan, utusannya, wadahnya di bumi. Fakta bahwa kamu ada di sini, membaca pesan ini, adalah tanda bahwa kamu adalah salah satu dari mereka. Pernahkah kamu merasa tidak cocok dengan lingkunganmu? Seolah-olah kamu selalu berbeda dari kerumunan. Bahkan ketika kamu berusaha keras untuk menyatu, pernahkah kamu mengalami penolakan, isolasi, atau serangan spiritual yang seolah tidak pernah berhenti, seperti ombak yang terus menerjang pantai? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang tertarik kepadamu, mencari kebijaksanaan atau kenyamanan dalam kehadiranmu?
Atau justru merasa terintimidasi olehmu tanpa kamu melakukan apapun? Ini bukan pengalaman acak. Ini adalah tanda-tanda bahwa nikmat Tuhan ada pada hidupmu. Sebuah nikmat yang tidak bisa disembunyikan, meskipun dunia berusaha meredupkannya. Nikmat Tuhan adalah cahaya yang bersinar terang. Bahkan ketika kamu mencoba menyembunyikannya di bawah lapisan keraguan atau ketakutan, orang terpilih membawa energi yang tak terbantahkan. Sebuah aura yang membuat mereka menonjol di tengah keramaian. Karena itu, mereka sering mengalami hal-hal yang tidak dialami orang lain. Beberapa pengalaman ini indah, penuh dengan berkah ilahi. Seperti saat-saat ketika kamu merasa dibimbing oleh tangan tak kasat mata, atau menerima keajaiban kecil yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi pengalaman lain bisa menyakitkan, penuh dengan ujian yang menguji kekuatanmu. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam kisah-kisah orang-orang yang menghadapi tantangan besar, tetapi tetap teguh karena iman mereka. Seorang nelayan dari Ambon, misalnya, mungkin menghadapi badai besar di laut, tetapi dia berdoa dengan penuh keyakinan, memohon perlindungan Tuhan. Ketika dia selamat dan kembali dengan tangkapan yang melimpah, dia melihat itu sebagai tanda nikmat Tuhan. Seperti nelayan itu, kamu juga membawa nikmat ilahi, tetapi dengan nikmat itu datang peperangan spiritual. Perjalanan ini bukan untuk yang lemah. Menjadi orang terpilih berarti kamu akan diuji, disempurnakan, dan dibentuk menjadi pribadi yang dibutuhkan Tuhan untuk menjalankan misinya. Ini berarti kamu akan mengalami nikmat ilahi sekaligus peperangan spiritual yang intens. Jalurmu tidak akan sama dengan jalur orang lain, tetapi ganjaranmu akan jauh lebih besar daripada apa yang dunia ini tawarkan. Kamu pasti pernah merasakannya, bukan? Tarikan batin, panggilan yang tidak bisa kamu abaikan. Perasaan bahwa hidupmu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Itu bukan imajinasimu, itu nyata. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menyatu dengan dunia. Karena kamu lahir untuk menonjol, untuk menjadi mercusuar di tengah kegelapan. Di Indonesia, kita sering melihat orang-orang yang merasa terpanggil untuk tujuan yang lebih besar. Meskipun dunia di sekitar mereka mencoba menahannya. Seorang perempuan dari Bali, misalnya, mungkin merasa terpanggil untuk menjadi penari sakral di pura, meskipun keluarganya mendesaknya untuk mengejar karir yang lebih praktis seperti dokter atau akuntan. Dia mungkin menghabiskan malam-malamnya berlatih tarian suci, merasa bahwa setiap gerakan adalah doa kepada Tuhan. Dengan setiap tarian, dia merasa lebih dekat dengan panggilan ilahinya. Meskipun menghadapi kritik dari orang-orang terdekat, seperti perempuan itu, kamu mungkin sedang berjuang sekarang, menghadapi ujian yang terasa berat, mempertanyakan mengapa hidupmu penuh dengan rintangan dan rasa sakit. Tetapi ketahuilah, setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah bagian dari persiapan untuk apa yang akan datang. Tuhan tidak menempatkan pejuang terkuatnya dalam pertempuran yang mudah. Dia mengizinkan orang terpilih diuji karena dia tahu potensi mereka, kekuatan mereka, dan bahwa begitu mereka bangun, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika kamu merasa tersesat, mempertanyakan tujuanmu, atau bertanya-tanya mengapa hidupmu berbeda dari orang lain, ini adalah konfirmasi bahwa kamu tidak tersesat. Kamu tidak dilupakan. Kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Tuhan telah menunjukkan tanda-tanda ini kepadamu selama ini. Tetapi sekarang saatnya untuk mengenalinya sepenuhnya. Kamu ada di sini karena suatu alasan. Dan kamu harus merangkul tujuan ilahi. Karena begitu kamu melakukannya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. 7 tanda yang akan dibagikan bukan sekadar teori, melainkan kebenaran spiritual yang dialami setiap orang terpilih. Mereka adalah bukti bahwa kamu disukai Tuhan, bahwa kamu memiliki misi, bahwa kamu ditakdirkan untuk bangkit. Perhatikan baik-baik, karena tanda-tanda ini akan mengungkapkan semua yang perlu kamu ketahui tentang siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu siap? Apakah kamu siap melangkah ke dalam panggilanmu?
Apakah kamu siap memahami mengapa kamu berbeda? Mari kita mulai. Tanda pertama yang dialami setiap orang terpilih adalah kebangkitan spiritual yang mendalam dan mengubah hidup. Ini bukan sekadar kesadaran kecil atau momen inspirasi sesaat. Ini adalah transformasi jiwa yang lengkap. Sebuah pengalaman yang mengguncang seluruh realitasmu dan memaksamu melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Kebangkitan ini bukan pilihan bagi orang terpilih. Ini adalah keharusan. Sebuah inisiasi ilahi ke dalam identitas sejati. Pada awalnya, mungkin terasa seperti segala sesuatu dalam hidupmu runtuh. Hal-hal yang dulu masuk akal tiba-tiba tidak lagi relevan. Orang-orang yang dulu dekat denganmu tiba-tiba terasa jauh. Keyakinan yang kamu pegang selama bertahun-tahun mulai hancur. Ini karena Tuhan sedang melepaskan ilusi-ilusi dunia. Merobohkan segala sesuatu yang tidak nyata, yang tidak dimaksudkan untukmu, yang menghalangimu dari tujuan ilahi. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat proses kebangkitan spiritual ini dalam tradisi yang kaya. Seorang pemuda dari Bali, misalnya, mungkin memilih untuk melakukan meditasi selama beberapa hari di pura terpencil setelah kehilangan pekerjaan yang dia pikir akan menjadi masa depannya. Dalam kesunyian itu, dia mulai memahami bahwa kehilangan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya ke jalan yang lebih besar. Seperti menjadi pemandu spiritual bagi komunitasnya, dia mungkin menghabiskan waktu berdoa di hadapan patung dewa, mencari kejelasan, dan keluar dari pengalaman itu dengan visi baru tentang hidupnya. Seperti pemuda itu, kamu mungkin mengalami periode isolasi mendalam selama kebangkitanmu. Kamu mungkin merasa tidak ada yang memahami apa yang kamu alami. Merasa terputus dari teman, keluarga, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi ini bukan hukuman. Ini adalah proses ilahi. Tuhan sedang menghapus gangguan agar kamu bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. Dia membawamu menjauh dari kebisingan dunia, agar kamu bisa melihat kebenaran yang sejati. Kebangkitan ini sering dipicu oleh peristiwa besar dalam hidup. Pengkhianatan, kehilangan, perubahan mendadak, atau pengalaman yang memaksamu mempertanyakan segalanya. Seorang ibu dari Medan, misalnya, mungkin kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis dan mulai mencari makna hidup melalui doa dan refleksi di masjid. Awalnya, rasa sakit itu terasa tak tertahankan, seolah-olah dia kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tetapi melalui doa-doa malamnya, dia mulai menemukan kedamaian dan menyadari bahwa Tuhan sedang membimbingnya menuju tujuan yang lebih besar, seperti mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yatim. Seperti ibu itu, kamu mungkin merasa bahwa kebangkitanmu menyakitkan pada awalnya, seolah-olah kamu kehilangan dirimu sendiri. Tetapi sebenarnya, kamu sedang menemukan dirimu yang sejati, versi dirimu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Begitu kamu bangun, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Kamu akan mulai melihat melalui kebohongan dan ilusi yang sebelumnya tidak kamu perhatikan. Kamu akan mulai mengenali peperangan spiritual yang terjadi di dunia. Merasakan energi yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik. Kamu akan melihat, merasakan, dan memahami hal-hal yang tidak akan pernah dipahami oleh kebanyakan orang. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita sering mendengar tentang orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual setelah menghadiri ziarah ke makam wali. Seperti makam Sunan Giri di Gresik, seorang pedagang dari Surabaya. Misalnya, mungkin merasa terpanggil untuk mendalami ajaran Islam setelah ziarah, menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang keuntungan materi, tetapi tentang melayani tujuan yang lebih besar. Dia mungkin mulai membaca Al-Quran setiap malam, mencari kebijaksanaan, dan merasa jiwanya diperkaya. Seperti pedagang itu, kamu mungkin merasa sulit untuk berhubungan dengan orang-orang di sekitarmu setelah kebangkitanmu. Kamu mungkin mencoba menjelaskan pengalamanmu, tetapi mereka memandangmu seolah-olah kamu gila. Kamu mungkin mencoba berbagi kebenaranmu, tetapi mereka menolaknya. Ini karena kamu melihat dengan mata spiritual, sementara mereka masih melihat melalui lensa duniawi.
Tidak semua orang ditakdirkan untuk bangun hanya orang terpilih. Pikiranmu akan berkembang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan mulai menerima unduhan ilahi pesan dari Tuhan. Wawasan intuitif, mimpi profetik, dan visi. Kemampuanmu untuk merasakan energi akan meningkat. Kamu akan membedakan roh-roh. Mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Siapa yang membawa cahaya dan siapa yang membawa kegelapan. Dalam budaya Jawa, kita mengenal konsep mata batin, yaitu kemampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Seorang dukun dari Yogyakarta, misalnya, mungkin menggunakan mata batinnya untuk memahami energi negatif yang mengganggu seseorang, membantu mereka menemukan kedamaian melalui ritual. Seperti dukun itu, kamu memiliki anugerah penglihatan spiritual yang merupakan tanda besar bahwa kamu dipilih. Tetapi dengan kebangkitan ini datang tanggung jawab besar. Begitu kamu mengetahui kebenaran, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kamu tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan cara-cara dunia. Kamu akan merasa dorongan kuat untuk memisahkan diri dari hal-hal yang tidak lagi melayani tujuan tinggimu, hubungan toksik, gangguan yang tidak berarti, dan lingkungan dengan getaran rendah akan mulai menolakmu. Awalnya, ini mungkin terasa sepi. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan menarikmu menjauh dari begitu banyak orang dan tempat. Tetapi percayalah pada proses ini, Tuhan tidak mengisolasi kamu untuk menyakitimu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk misimu. Dia sedang mereset pikiranmu, membersihkan jiwamu, dan memperkuat rohmu agar kamu bisa melangkah sepenuhnya ke dalam tujuanmu sebagai orang terpilih. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep tirakat, yaitu praktik disiplin spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Seorang petani dari Solo, misalnya, mungkin melakukan puasa selama seminggu untuk mencari kejelasan tentang hidupnya. Dia mungkin hanya makan nasi putih dan minum air, fokus pada doa dan meditasi, dan keluar dari pengalaman itu dengan pemahaman baru tentang tujuannya. Seperti memimpin komunitasnya untuk menjaga kelestarian alam. Seperti petani itu, kamu juga harus mempercayai bahwa isolasi adalah bagian dari persiapan ilahi. Kebangkitanmu juga akan datang dengan ujian dan cobaan. Musuh tidak ingin kamu bangun. Begitu kamu mulai melihat kebenaran, kamu akan menghadapi serangan spiritual. Kamu mungkin mengalami energi negatif, oposisi aneh, atau kesulitan mendadak dalam hidupmu. Ini adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Karena jika kamu bukan ancaman bagi kegelapan, ia tidak akan mencoba menghentikanmu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep tahajud, yaitu sholat malam untuk mencari petunjuk Tuhan. Seorang ibu dari Makassar, misalnya, mungkin bangun di tengah malam untuk tahajud, memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan keluarga, seperti membimbing anak-anaknya melalui masa remaja yang sulit. Dengan doa-doa itu, dia merasa lebih kuat dan terlindungi dari energi negatif. Seperti ibu itu, kamu juga harus memperkuat hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, meditasi, puasa, dan pencarian kebijaksanaan ilahi. Kebangkitanmu adalah anugerah. Ini adalah momen ketika kamu benar-benar hidup. Momen ketika kamu melangkah ke dalam identitas ilahi dan merangkul kekuatan yang selalu ada di dalam dirimu. Tidak semua orang akan memahami apa yang kamu alami. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak dimaksudkan untuk mengikuti kerumunan. Kamu tidak dimaksudkan untuk menyatu. Kamu dimaksudkan untuk memimpin. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai gotong royong, yaitu bekerja bersama untuk kebaikan bersama. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan cara yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Barat, misalnya, mungkin memimpin komunitasnya untuk membangun sumur baru, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kerjasama dan iman dapat mengubah kehidupan. Dengan kepemimpinannya, dia membawa harapan kepada desanya.
menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar. Seperti kepala desa itu, kamu juga harus memimpin dengan otoritas ilahi, menunjukkan jalan bagi orang lain. Tanda kedua bahwa kamu adalah orang terpilih adalah penolakan. Kamu telah mengalaminya sejak lama. Sejak kamu masih kecil hingga dewasa, orang-orang berbalik melawanmu. Teman-teman tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Keluarga tidak memahamimu. Dan masyarakat sering membuatmu merasa seperti orang asing. Di masa lalu, ini mungkin membuatmu bingung. Mungkin membuatmu mempertanyakan diri sendiri. Bertanya-tanya mengapa ini terus terjadi kepadamu. Tetapi sekarang, kamu perlu memahami kebenaran. Ini terjadi karena kamu dipilih. Dunia tidak menolak apa yang dipahaminya. Dunia tidak menyingkirkan apa yang diterimanya sebagai bagiannya. Tetapi kamu bukan dari dunia ini, kamu adalah dari Tuhan. Karena itu, orang-orang selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika. Sejak kecil, kamu mungkin merasa tidak cocok, bahkan ketika kamu berusaha keras untuk menjadi seperti orang lain. Sesuatu di dalam dirimu tidak mengizinkanmu untuk sepenuhnya menyatu dengan kerumunan. Mungkin kamu dikucilkan dari kelompok sosial di sekolah, diabaikan untuk peluang tertentu, atau diperlakukan tidak adil tanpa alasan yang jelas. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini pada anak-anak yang memiliki kepekaan spiritual. Seorang gadis dari Aceh, misalnya, mungkin dianggap aneh oleh teman-temannya karena dia sering bermimpi tentang peristiwa yang kemudian menjadi kenyataan. Dia mungkin menghabiskan waktu sendirian, merenung di tepi pantai, merasa lebih terhubung dengan alam daripada dengan teman sebayanya. Mimpinya adalah tanda bahwa dia ditandai untuk tujuan yang lebih besar. Tetapi dunia di sekitarnya seringkali tidak memahami. Seperti gadis itu, kamu mungkin merasa seperti domba hitam dalam keluargamu. Orang yang berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan melihat dunia melalui perspektif yang unik. Ini karena orang terpilih memiliki roh yang berbeda. Kamu tidak menyatu dengan kerumunan karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Ketika orang-orang bertemu denganmu, mereka merasakan energimu. Meskipun mereka tidak memahaminya, beberapa tertarik padanya, mencari kebijaksanaan atau kenyamanan dalam kehadiranmu. Tetapi banyak yang terintimidasi. Beberapa orang tidak menyukaimu tanpa tahu mengapa, merasa tidak nyaman di sekitarmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kehadiranmu memaksa mereka menghadapi kegelapan mereka sendiri. Seringkali, penolakan tidak datang dari orang asing, melainkan dari orang-orang terdekat. Teman, anggota keluarga, rekan kerja orang-orang yang kamu pikir akan mendukungmu. Sebaliknya, mereka mengkritikmu, meragukanmu, bahkan mengkhianatimu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita sering mendengar tentang para nabi yang menghadapi penolakan. Nabi Muhammad, misalnya, diusir dan diejek oleh kaumnya di Mekah, tetapi dia tetap teguh pada misinya. Seorang pemuda dari Banten mungkin mengalami hal serupa ketika dia memilih untuk menjadi penyampai dakwah, meskipun keluarganya menganggapnya terlalu idealis. Dia mungkin menghadapi cemoohan karena dia lebih memilih menghabiskan waktunya di pesantren daripada mengejar karier konvensional. Tetapi dengan keteguhannya, dia akhirnya menginspirasi komunitasnya untuk hidup lebih dekat dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan kasih sayang. Seperti pemuda itu, kamu juga harus melihat penolakan sebagai bagian dari perjalanan ilahi. Penolakan mereka bukan cerminan dari nilaimu. Ini adalah tanda dari panggilanmu. Lihatlah kehidupan para nabi, utusan, dan pemimpin spiritual sepanjang sejarah. Mereka semua ditolak, disalahpahami, dianiaya, dan diejek. Mengapa? Karena kebenaran jarang diterima oleh dunia. Orang terpilih tidak berbicara untuk menyenangkan kerumunan. Mereka berbicara untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kebenaran membuat orang tidak nyaman. Penolakan yang kamu hadapi bukan kutukan, melainkan perlindungan ilahi.
Tuhan mengizinkan orang-orang menjauh darimu karena mereka tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari perjalananmu. Jika mereka tidak bisa mengenali nilaimu, maka mereka tidak ditugaskan untuk berada di meja hidupmu. Jika mereka tidak bisa mendukung pertumbuhanmu, maka mereka tidak termasuk dalam takdirmu. Setiap orang yang pergi dimaksudkan untuk pergi. Setiap pintu yang tertutup dimaksudkan untuk tertutup. Penolakan adalah cara Tuhan menghapus apa yang tidak lagi melayanimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai silaturahmi, tetapi sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasa sulit untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak memahami visimu. Seorang perempuan dari Sumatera Utara, misalnya, mungkin merasa terisolasi ketika dia memilih untuk mengejar karir sebagai aktivis lingkungan. Meskipun keluarganya mendesaknya untuk menikah, dia mungkin menghabiskan waktunya menanam pohon di hutan adat, menghadapi kritik dari keluarganya, tetapi akhirnya menginspirasi komunitasnya untuk melindungi lingkungan. Dengan setiap pohon yang dia tanam, dia merasa lebih dekat dengan tujuan ilahinya. Seperti perempuan itu, kamu harus memahami bahwa penolakan bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi. Itu adalah spiritual. Penolakan mungkin menyakitkan saat itu, tetapi suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap penolakan sebenarnya adalah berkah. Ini melindungimu dari orang-orang yang salah, mengarahkanmu menuju tujuan sejati, dan memaksamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Salah satu hal tersulit tentang menjadi orang terpilih adalah berjalan sendirian. Akan ada musim-musim di mana kamu merasa tidak ada yang benar-benar memahamimu. Kamu akan mendambakan hubungan yang mendalam, tetapi menemukan bahwa kebanyakan orang tidak bisa bertemu denganmu di levelmu. Ini karena jalurmu berbeda. Kebanyakan orang fokus pada hal-hal sementara, uang, status, persetujuan orang lain. Tetapi kamu fokus pada kebenaran, tujuan, dan keselarasan ilahi. Ketika orang-orang memperlakukanmu dengan buruk, itu bukan hanya mereka. Itu adalah roh di dalam diri mereka yang merasakan karunia dalam hidupmu. Kegelapan selalu menolak cahaya. Itulah mengapa beberapa orang membencimu tanpa alasan, bersaing denganmu tanpa sebab, dan menyerangmu tanpa peringatan. Jangan biarkan penolakan membuatmu pahit. Jangan biarkan dunia mengeraskan hatimu. Sebaliknya, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Belajarlah untuk berdamai dengan disalahpahami. Terima bahwa tidak semua orang akan melihat apa yang Tuhan lihat dalam dirimu. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihitakarana, yaitu harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Seorang petani dari Bali, misalnya, mungkin merasa terisolasi karena dia lebih memilih berdoa di pura daripada mengikuti kegiatan sosial. Tetapi dia tahu bahwa harmoni dengan Tuhan adalah yang terpenting. Seperti petani itu, kamu juga harus terima bahwa beberapa orang akan mencoba menjatuhkanmu hanya karena mereka tidak bisa mencapai levelmu. Inilah rahasianya. Orang-orang yang tepat akan menemukanmu. Mereka yang ditakdirkan untuk menjalani perjalanan ini bersamamu akan mengenali energimu, menghormati panggilanmu, dan menghargai cahaya dalam dirimu tanpa mencoba meredupkannya. Jika kamu telah ditolak, disalahpahami, atau merasa seperti orang buangan, jangan berkecil hati. Ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda nikmat Tuhan. Dunia tidak merayakan orang terpilih. Dunia menguji mereka, menantang mereka, mencoba mematahkan mereka. Tetapi mereka yang bertahan, yang terus berjalan meskipun ditolak, adalah mereka yang akan bangkit. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menyatu. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti kerumunan. Kamu dimaksudkan untuk menonjol, untuk memimpin, untuk bersinar. Dan mereka yang menolakmu hari ini, suatu hari akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa mereka pernah berada di hadapan seorang orang terpilih. Jadi, berdirilah tegak, berjalanlah dengan tegas, dan ingatlah, Tuhan telah menerimamu.
Dan itu adalah satu-satunya yang penting. Tanda ketiga bahwa kamu adalah orang terpilih adalah rasa tujuan yang kuat. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah bisa diam. Sebuah perasaan, sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sementara orang lain menjalani hidup tanpa mempertanyakan, tanpa mencari, tanpa bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Kamu selalu tahu bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kamu mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya, dan kadang-kadang itu bahkan terasa membuat frustrasi. Tetapi satu hal pasti, kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani kehidupan biasa. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat orang-orang yang merasa terpanggil untuk tujuan yang lebih besar. Seorang guru dari Papua, misalnya, mungkin merasa bahwa mengajar anak-anak di desa terpencil adalah panggilannya. Meskipun dia bisa mendapatkan gaji lebih besar di kota, dengan setiap pelajaran yang dia ajarkan, dia merasa sedang membentuk masa depan bangsanya. Dia mungkin menghabiskan malam-malamnya menyiapkan bahan ajar untuk anak-anak yang tidak memiliki akses ke buku. Percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk membawa perubahan. Seperti guru itu, kamu memiliki tugas ilahi yang terpatri dalam jiwamu. Begitu dalam, sehingga kamu tidak bisa mengabaikannya. Meskipun kamu pernah mencoba melarikan diri darinya, kamu mungkin pernah mencoba mengikuti jalan yang tampak aman, yang tampak logis, yang diikuti oleh orang lain. Seperti menjadi pegawai kantoran atau mengikuti ekspektasi keluarga, tetapi pada akhirnya, kamu selalu menemukan diri kembali mencari lebih. Kegelisahan ini adalah tanda bahwa kamu adalah orang terpilih. Sementara orang lain puas dengan rutinitas dan kenyamanan. Kamu mendambakan pertumbuhan, transformasi, dan makna yang lebih dalam. Kamu merasa tertarik pada hal-hal yang memperluas pikiranmu, yang meninggikan rohmu, yang menantangmu untuk menjadi versi tertinggi dari dirimu. Kamu terus mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan ilahi karena kamu tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang terlihat di depan mata. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep Sangkan Paraning Dumadi, yaitu memahami asal-usul dan tujuan hidup. Seorang petani dari Jawa Tengah, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah bagian dari tujuan ilahinya. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Melihat tanamannya sebagai tanda kasih sayang Tuhan. Seperti petani itu, kamu juga merasa dorongan untuk mencari tujuan yang lebih besar. Meskipun dunia mencoba menarikmu ke arah lain, rasa tujuan yang kuat ini kadang-kadang bisa terasa seperti beban. Mungkin ada saat-saat ketika kamu merasa kewalahan oleh beratnya panggilanmu. Kamu mungkin merasa seperti sedang dipersiapkan untuk sesuatu, tetapi belum tahu apa itu. Kamu mungkin merasa telah diberi visi, tetapi jalan untuk mencapainya tidak jelas. Tetapi pahamilah ini, Tuhan tidak pernah mengungkapkan segalanya sekaligus. Dia memberimu cukup untuk terus bergerak maju. Cukup untuk menguji imanmu. Cukup untuk melihat apakah kamu akan mempercayainya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan setelah berusaha maksimal. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin bekerja keras untuk membangun usahanya, tetapi dia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi. Dengan setiap keberhasilan kecil, dia merasa lebih dekat dengan tujuannya. Seperti pedagang itu, kamu juga harus mempercayai bahwa setiap pengalaman dalam hidupmu perjuangan, kemenangan, kehilangan, pelajaran membentukmu untuk tugas ilahi. Tidak ada yang terbuang. Rasa sakit yang kamu alami, kesulitan yang kamu hadapi, tantangan yang tampak tidak adil, semuanya adalah bagian dari persiapanmu. Karena ketika saatnya tiba untuk kamu melangkah sepenuhnya ke dalam tujuanmu, kamu akan siap.
Salah satu hal paling kuat tentang seorang orang terpilih adalah bahwa tujuanmu lebih besar dari dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang keberhasilan pribadi, uang, atau status. Ini tentang dampak, pengaruh, dan pelayanan ilahi. Kamu dipanggil untuk mengangkat orang lain, menginspirasi perubahan, membawa cahaya ke tempat-tempat gelap, baik melalui kata-katamu, pekerjaanmu, kehadiranmu, atau energimu. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep bakti sosial, yaitu melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Seorang dokter dari Papua, misalnya, mungkin memilih untuk bekerja di daerah terpencil, bukan karena gaji, tetapi karena dia merasa itu adalah panggilannya untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Dengan setiap pasien yang dia rawat, dia merasa sedang memenuhi tujuan ilahinya. Seperti dokter itu, kamu juga dimaksudkan untuk menyentuh kehidupan dengan cara yang tidak akan pernah dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun, tidak semua orang akan memahami tujuanmu. Orang-orang mungkin berkata bahwa kamu berpikir terlalu besar, bermimpi terlalu tinggi, atau bahwa kamu harus puas dengan kehidupan biasa. Mereka mungkin mencoba meyakinkanmu bahwa ambisimu tidak realistis, bahwa kamu membuang waktu, bahwa kamu harus lebih seperti orang lain. Tetapi mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka tidak membawa apa yang kamu bawa. Inilah mengapa banyak orang terpilih berjalan sendirian untuk suatu musim. Tuhan menghapus gangguan, meragukan, dan orang-orang yang tidak selaras dengan takdirmu, agar kamu bisa mendengarnya dengan jelas, agar kamu bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai silaturahmi. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasa sulit untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak memahami visimu. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin menghadapi penolakan dari komunitasnya ketika dia mengkampanyekan pelestarian hutan adat. Tetapi dengan keteguhannya, dia berhasil mengubah persepsi masyarakat, menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah Tuhan. Dengan setiap pohon yang dia selamatkan, dia merasa lebih dekat dengan tujuan ilahinya. Seperti aktivis itu, kamu juga harus tetap fokus pada tujuanmu. Meskipun dunia mencoba menarikmu ke arah lain, akan ada saat-saat ketika imanmu diuji. Ketika jalan di depan tampak tidak jelas, ketika kamu bertanya-tanya, apakah kamu berada di jalur yang benar? Tetapi di dalam lubuk hatimu, kamu akan selalu tahu bahwa kamu tidak bisa berbalik. Begitu kamu bangun untuk tujuanmu, tidak ada jalan kembali ke kehidupan ketidaktahuan. Tujuanmu akan terus memanggilmu, tidak akan membiarkanmu beristirahat sampai kamu melangkah sepenuhnya ke dalamnya. Dan ketika kamu akhirnya melakukannya, ketika kamu akhirnya merangkul siapa dirimu dan mengapa kamu ada di sini, hidupmu akan berubah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pintu-pintu akan terbuka yang tidak pernah kamu harapkan. Peluang akan datang yang tidak pernah bisa kamu rencanakan. Segala sesuatu akan mulai selaras, bukan karena keberuntungan, tetapi karena kamu akhirnya berjalan dalam keselarasan ilahi. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka. Seorang penari di Bali, misalnya, mungkin merasa taksu mengalir melalui dirinya saat menari di pura, membuat penonton terpukau oleh kehadirannya. Dengan setiap gerakan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti penari itu, kamu juga harus membiarkan taksu ilahi mengalir melalui dirimu, memandu setiap tindakanmu. Jika kamu selalu merasa ditakdirkan untuk lebih, jika kamu selalu memiliki pengetahuan batin bahwa kamu memiliki misi yang lebih besar dari dirimu sendiri, percayalah pada perasaan itu. Itu nyata, itu ilahi. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu adalah orang terpilih. Tujuanmu sedang menunggumu. Dan ketika kamu merangkulnya sepenuhnya, dunia akan melihat mengapa Tuhan memilihmu.
Tanda keempat bahwa kamu adalah orang terpilih adalah penglihatan spiritual. Kamu tidak hanya melihat dengan mata fisikmu. Kamu melihat dengan rohmu. Kamu tidak hanya mendengar dengan telingamu. Kamu mendengar dengan jiwamu. Kamu tidak hanya memahami hal-hal di permukaan. Kamu merasakan kebenaran di dalam dirimu. Ini disebut penglihatan spiritual. Dan ini adalah salah satu tanda terkuat bahwa kamu adalah orang terpilih. Penglihatan spiritual adalah kemampuan untuk melihat melampaui alam fisik. Sebuah kesadaran yang meningkat. Sebuah pengetahuan batin yang mendalam yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Sementara orang lain menerima sesuatu apa adanya. Kamu bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan. Kamu bisa merasakan niat sejati orang-orang, menangkap energi tersembunyi, dan mengenali ketika sesuatu tidak beres, bahkan jika tidak ada bukti fisik. Dalam budaya Indonesia, kita sering mengenal ini sebagai mata batin. Seorang dukun dari Kalimantan, misalnya, mungkin menggunakan mata batinnya untuk memahami penyebab penyakit seseorang, seperti energi negatif yang mengganggu. Dia mungkin melakukan ritual pembersihan dengan air suci dan doa, membantu pasiennya pulih. Seperti dukun itu, kamu memiliki radar spiritual yang diberikan Tuhan yang memperingatkanmu ketika sesuatu tidak beres. Kamu mungkin masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan perubahan energi. Kamu mungkin bertemu seseorang dan seketika tahu apakah mereka membawa cahaya atau kegelapan. Kamu mungkin mendengar kata-kata yang terdengar baik di permukaan, tetapi di dalam hati, kamu merasakan penipuan. Karena anugerah ini, kamu mungkin sering mempertanyakan hal-hal yang diterima begitu saja oleh orang lain. Kamu tidak mengikuti kerumunan karena kamu bisa merasakan ketika sesuatu tidak benar. Kamu tidak mudah tertipu oleh kebohongan karena rohmu mendeteksi kebenaran. Kamu tidak terlibat dalam gangguan yang tidak berarti karena jiwamu fokus pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita sering melihat ini pada tokoh-tokoh spiritual. Seorang imam di masjid di Surabaya, misalnya, mungkin merasakan ketika seorang jemaah menyimpan niat buruk. Hanya dari cara mereka berbicara atau bertindak. Dia mungkin memilih untuk berdoa lebih keras untuk komunitasnya, mengetahui bahwa energinya dapat memengaruhi suasana. Seperti imam itu, kehadiranmu mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena penglihatanmu menyingkap apa yang mereka coba sembunyikan. Kadang-kadang, kamu mungkin meragukan anugerah ini. Kamu mungkin mengabaikan instingmu, hanya untuk kemudian menyadari bahwa kamu benar sejak awal. Ini karena dunia mengajarkan orang untuk hanya mengandalkan apa yang bisa dilihat, didengar, dan disentuh. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu dipanggil untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita mengenal konsep berjalan dengan iman. Seorang jemaat dari Manado, misalnya, mungkin merasa terpanggil untuk membantu komunitasnya meskipun tidak ada jaminan keberhasilan, hanya karena dia merasa Tuhan membimbingnya. Dengan setiap tindakan iman, dia melihat keajaiban kecil terjadi. Seperti jemaat itu, penglihatanmu tidak berasal dari dirimu sendiri, itu berasal dari Tuhan. Ini adalah hasil dari hubungan spiritualmu yang mendalam, keselarasanmu dengan kebenaran ilahi, dan kemampuanmu untuk tetap berpijak pada kebijaksanaan. Semakin dekat kamu dengan Tuhan, semakin tajam penglihatanmu. Inilah mengapa doa, puasa, dan pencarian kebijaksanaan ilahi sangat penting. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep nyepi, hari hening di mana orang-orang bermeditasi dan merenung. Seorang pendeta di Bali, misalnya, mungkin menggunakan nyepi untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Keluar dari keheningan dengan visi yang lebih jelas tentang bagaimana melayani komunitasnya. Dia mungkin menerima wawasan tentang upacara berikutnya di pura yang membawa kedamaian bagi desanya. Seperti pendeta itu, kamu juga harus memperkuat hubungan spiritualmu untuk menajamkan penglihatanmu. Tetapi dengan anugerah ini datang tanggung jawab besar.
hanya karena kamu bisa melihat melalui orang-orang. Bukan berarti kamu harus selalu menyingkap mereka. Hanya karena kamu merasakan penipuan, bukan berarti kamu harus selalu menghadapinya. Kadang-kadang, Tuhan mengungkapkan sesuatu kepadamu bukan agar kamu bereaksi, tetapi agar kamu siap. Tidak setiap pertempuran perlu dilawan. Kadang-kadang, respons terbaik adalah mengamati, diam, dan membiarkan Tuhan menanganinya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep sabar, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang pedagang dari Palembang, misalnya, mungkin merasakan bahwa seorang pelanggan berbohong tentang pembayaran, tetapi dia memilih untuk tetap tenang dan berdoa. Percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah itu. Dengan kesabarannya, dia tidak hanya menjaga kedamaian batin, tetapi juga melihat kebenaran terungkap dengan sendirinya. Seperti pedagang itu, kamu juga harus belajar menggunakan penglihatanmu dengan bijaksana. Pada saat yang sama, kamu harus melindungi energimu. Ketika kamu memiliki penglihatan spiritual yang tinggi, kamu secara alami menarik baik cahaya maupun kegelapan. Orang-orang dengan hati murni akan tertarik kepadamu, karena mereka mengenali kebijaksanaanmu. Tetapi mereka dengan agenda tersembunyi juga akan mendekat, berharap bisa memanipulasi, menguras, atau menipu kamu. Kamu harus berhati-hati tentang siapa yang kamu izinkan masuk ke ruangmu, karena tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke energimu. Dalam budaya Indonesia, kita sering menggunakan ritual perlindungan, seperti membaca ayat-ayat suci atau memakai jimat. Seorang ibu dari Ternate, misalnya, mungkin selalu membaca doa sebelum anak-anaknya pergi ke sekolah, percaya bahwa ini melindungi mereka dari energi negatif. Dia mungkin juga memasang air suci di pintu rumahnya untuk menjaga energi positif. Seperti ibu itu, kamu juga harus melindungi energi spiritualmu. Penglihatan spiritual bukan hanya tentang mengenali energi negatif, ini juga tentang mengenali peluang ilahi. Karena anugerah ini, kamu sering merasa ketika Tuhan sedang memimpinmu ke arah tertentu. Kamu akan menerima dorongan spiritual, wawasan intuitif, dan konfirmasi ilahi yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Kamu akan merasa kapan saatnya untuk bergerak, kapan saatnya menunggu, dan kapan saatnya melepaskan. Ini adalah salah satu keuntungan terbesar menjadi orang terpilih. Kamu tidak pernah benar-benar tersesat, karena rohmu selalu dibimbing. Tetapi ingatlah, tidak semua orang akan memahami anugerahmu. Orang-orang mungkin menyebutmu paranoid, mengatakan bahwa kamu terlalu banyak berpikir, atau mencoba meyakinkanmu bahwa apa yang kamu rasakan hanyalah imajinasimu. Tetapi kamu harus mempercayai dirimu sendiri. Kamu harus mempercayai anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena berulang kali, penglihatanmu akan terbukti benar. Dunia ini penuh dengan penipuan, ajaran palsu, pemimpin palsu, nabi palsu, persahabatan palsu. Musuh bekerja melalui banyak samaran. Tetapi seorang orang terpilih tidak mudah ditipu. Kamu diberikan penglihatan spiritual yang tinggi, agar kamu bisa berjalan dalam kebenaran, menghindari jebakan, dan melindungi tujuan ilahi. Jadi, rangkullah anugerah ini, gunakan dengan bijaksana. Percayai apa yang kamu rasakan. Karena kemampuan untuk melihat melampaui permukaan adalah salah satu berkah terbesar yang dimiliki seorang orang terpilih. Tanda kelima bahwa kamu adalah orang terpilih adalah kontras ekstrim dalam hidupmu. Kamu telah mengalami berkah yang luar biasa, sekaligus pertempuran yang intens. Sepertinya setiap kali kamu melangkah maju, ada sesuatu yang mencoba menarikmu 2 langkah ke belakang. Kamu menerima terobosan, tetapi seringkali diikuti oleh ujian. Kamu mendapatkan peluang ilahi, tetapi mereka datang dengan oposisi. Ini karena nikmat Tuhan menarik baik cahaya maupun kegelapan. Sebagai orang terpilih, kamu membawa karunia yang kuat, dan di mana ada nikmat besar, ada juga perlawanan besar. Semakin kamu berjalan dalam panggilan ilahi, semakin musuh akan mencoba menghentikanmu.
Kamu adalah ancaman bagi kegelapan, dan itulah mengapa peperangan spiritual mengelilingimu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tepat ketika segala sesuatu mulai berjalan baik, serangan tiba-tiba datang, entah dari mana? Mungkin kamu mendapatkan promosi di tempat kerja, tetapi tiba-tiba konflik muncul dengan rekan kerja. Mungkin kamu memulai bisnis baru, tetapi rintangan tak terduga muncul, seperti masalah logistik atau keuangan. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pengusaha dari Bandung, misalnya, mungkin mendapatkan kontrak besar untuk bisnis batiknya, tetapi tiba-tiba menghadapi masalah logistik yang tidak terduga, seperti keterlambatan pengiriman kain. Dia mungkin merasa ini adalah ujian, tetapi dengan doa dan ketekunan, dia berhasil mengatasi rintangan itu dan melihat bisnisnya berkembang. Seperti pengusaha itu, kamu juga menghadapi ujian yang bukan kebetulan. Ini adalah peperangan spiritual. Musuh tidak menyerang mereka yang tersesat. Dia menyerang mereka yang sedang membuat kemajuan. Tetapi inilah sisi lainnya. Kamu juga sangat disukai Tuhan. Tidak peduli berapa banyak serangan yang datang melawanmu, kamu selalu menemukan cara untuk bangkit. Bahkan ketika orang-orang mencoba menjatuhkanmu, Tuhan mengangkatmu. Bahkan ketika situasi tampak mustahil, pintu-pintu terbuka untukmu pada saat yang tepat. Kamu terus-menerus dilindungi, dibimbing, dan diberkati. Hidupmu adalah bukti nikmat ilahi. Pikirkan tentang ini. Berapa kali kamu menghadapi situasi yang seharusnya mematahkanmu, tetapi entah bagaimana kamu berhasil melewatinya. Berapa kali kamu dikelilingi oleh negativitas, tetapi kamu tetap kuat. Berapa kali kamu ditempatkan dalam posisi di mana orang lain gagal, tetapi kamu berhasil. Itu adalah tangan Tuhan atas hidupmu. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita sering mendengar tentang kasih karunia Tuhan yang melindungi kita dalam masa sulit. Seorang jemaat dari Manado, misalnya, mungkin selamat dari kecelakaan mobil yang seharusnya fatal, dan melihat itu sebagai tanda perlindungan Tuhan. Dia mungkin berdoa setiap hari, memohon kasih karunia Tuhan, dan melihat keajaiban kecil terjadi dalam hidupnya, seperti mendapatkan pekerjaan baru setelah berbulan-bulan menganggur. Seperti jemaat itu, kamu juga harus melihat berkah dalam hidupmu sebagai tanda nikmat ilahi. Tetapi dengan nikmat ini datang tanggung jawab. Kamu harus memahami bahwa berkahmu bukan hanya untukmu. Mereka dimaksudkan untuk melayani tujuan yang lebih besar. Tuhan telah memberikan nikmat kepadamu, karena kamu dimaksudkan untuk menjadi cahaya di dunia ini, untuk menginspirasi, mengangkat, membimbing, dan memimpin. Inilah mengapa kamu tidak boleh ceroboh dengan energimu. Musuh selalu mencari cara untuk mengalihkanmu dari jalur. Peperangan spiritual tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Kadang-kadang itu datang melalui gangguan, godaan, hubungan toksik, atau pikiran negatif. Tujuan musuh bukan hanya untuk menyakitimu, tetapi untuk membuatmu meragukan diri sendiri, merasa lelah, dan kehilangan fokus. Dalam budaya Indonesia, kita sering menggunakan doa atau ritual untuk melindungi diri dari energi negatif. Seorang pedagang dari Palembang, misalnya, mungkin selalu membaca ayat-ayat suci sebelum membuka tokonya. Percaya bahwa ini melindunginya dari niat buruk. Dia mungkin juga memasang air suci di pintu masuk untuk menjaga energi positif. Seperti pedagang itu, kamu juga harus tetap waspada terhadap peperangan spiritual. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali kamu akan melangkah ke level baru, kamu menghadapi perlawanan yang tidak terduga? Itu karena kamu sudah dekat dengan terobosan. Musuh mencoba membuatmu menyerah tepat sebelum berkahmu tiba. Inilah mengapa ketahanan adalah kunci. Seorang orang terpilih harus belajar untuk terus maju. Bahkan ketika keadaan menjadi sulit, untuk mempercayai rencana Tuhan, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Untuk tetap tak tergoyahkan bahkan di hadapan oposisi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep sabar.
yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang petani dari Lombok, misalnya, mungkin menghadapi musim kemarau yang panjang, tetapi dia tetap bekerja keras dan berdoa, percaya bahwa Tuhan akan membawa hujan pada waktunya. Dengan ketahanannya, dia melihat panen yang melimpah. Seperti petani itu, kamu juga harus tetap kuat di tengah ujian, mengetahui bahwa terobosan ada di sisi lain. Kadang-kadang, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa hidupmu penuh dengan pasang surut? Mengapa Tuhan mengizinkan kamu melalui begitu banyak ketika kamu berusaha melakukan hal yang benar? Tetapi inilah kebenarannya. Kamu sedang dikuatkan. Tuhan tidak memberikan tugas yang lemah kepada pejuang yang kuat. Dia mengizinkan orang terpilih melalui pertempuran karena dia tahu bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang. Lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Para pemimpin, nabi, guru spiritual. Tidak ada dari mereka yang memiliki kehidupan yang mudah. Mereka semua menghadapi oposisi, pengkhianatan, penganiayaan, dan kesulitan. Tetapi mereka juga membawa kekuatan, kebijaksanaan, dan nikmat ilahi yang luar biasa. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal kisah Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun dengan keberanian luar biasa. Seorang pemuda dari Aceh mungkin terinspirasi oleh kisah Musa, memilih untuk melawan ketidakadilan di komunitasnya, seperti memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Meskipun menghadapi ancaman, dengan keberaniannya, dia mengubah kehidupan banyak orang. Seperti pemuda itu, kamu juga harus melihat perjuanganmu sebagai tanda panggilan ilahi. Kamu harus memahami bahwa serangan-serangan itu terjadi bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu kuat. Jika kamu bukan ancaman bagi kegelapan, musuh akan meninggalkanmu sendirian. Tetapi karena kamu membawa cahaya Tuhan, karena kamu ditakdirkan untuk menciptakan perubahan, karena kamu memiliki tugas ilahi, kamu akan selalu menghadapi perlawanan. Tetapi inilah yang musuh tidak sadari. Setiap serangan terhadapmu hanya membuatmu lebih kuat. Setiap rintangan hanya mendorongmu lebih dekat ke tujuanmu. Setiap pertempuran hanya memperdalam imanmu. Apa yang dimaksudkan untuk mematahkanmu sebenarnya membangunmu. Apa yang dimaksudkan untuk menghentikanmu sebenarnya mempersiapkanmu. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep ujian sebagai anugerah, yaitu keyakinan bahwa tantangan adalah cara Tuhan membentuk ke kita. Seorang nelayan dari Ambon, misalnya, mungkin menghadapi badai besar di laut, tetapi dia percaya bahwa setiap badai adalah ujian dari Tuhan untuk memperkuat imannya. Dia mungkin berdoa di tengah gelombang, memohon perlindungan, dan keluar dari pengalaman itu dengan keyakinan yang lebih besar. Dengan setiap keberhasilan kecil, seperti kembali dengan tangkapan yang melimpah, dia melihat itu sebagai tanda nikmat Tuhan. Seperti nelayan itu, kamu juga harus melihat ujianmu sebagai bagian dari proses untuk membentukmu menjadi orang terpilih yang sejati. Jika kamu merasa hidupmu penuh dengan nikmat dan peperangan, jangan berkecil hati. Sebaliknya, anggap itu sebagai konfirmasi bahwa kamu benar-benar dipilih. Kamu tidak hanya menjalani kehidupan biasa. Kamu sedang berjalan dalam jalur ilahi. Tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Tidak ada serangan yang bisa menghentikan apa yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Kamu dipilih untuk suatu alasan, dan tidak ada kekuatan kegelapan yang bisa mengubah itu. Jadi, berdirilah teguh, teruslah berjalan, dan ingatlah, untuk setiap pertempuran, ada terobosan yang menanti di sisi lain. Tanda keenam bahwa kamu adalah orang terpilih adalah hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu merindukan Tuhan. Tidak peduli kemana hidup telah membawamu, tidak peduli apa yang telah kamu lalui. Hubungan itu tidak pernah benar-benar memudar. Bahkan di saat-saat terendahmu, ketika kamu merasa tersesat, ketika kamu mempertanyakan segalanya, kamu masih merasakan kehadiran Tuhan. Ini karena kamu adalah orang terpilih. Kamu tidak perlu diyakinkan bahwa Tuhan itu nyata.
Kamu telah mengalami kehadirannya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Kamu telah melihat tanda-tanda sinkronisitas, pesan ilahi yang mengkonfirmasi bahwa kamu berjalan bersamanya. Ini bukan sekadar iman. Ini adalah pengetahuan mendalam di dalam jiwamu. Kamu merasakan tangan Tuhan atas hidupmu, membimbingmu, melindungimu, berbicara kepadamu. Kamu mungkin memperhatikan bahwa hubunganmu dengan Tuhan selalu berbeda, sementara orang lain berdoa karena kebiasaan. Kamu berdoa dengan niat yang mendalam, sementara orang lain mencari Tuhan hanya di saat-saat sulit. Kamu mencarinya setiap hari, dalam setiap momen, dalam setiap keputusan. Sementara orang lain mungkin meragukan. Kamu terus mencari kebijaksanaan, kebenaran, dan pemahaman ilahi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep takwa, yaitu kesadaran akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan seorang pedagang dari Banjarmasin. Misalnya, mungkin selalu berdoa sebelum membuka tokonya, meminta Tuhan untuk memberkahi usahanya. Dengan setiap doa, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Melihat setiap keberhasilan kecil sebagai tanda barakah, seperti pedagang itu. Hubunganmu dengan Tuhan membuatmu menonjol. Hubungan ini adalah alasan mengapa kamu tidak bisa mengabaikan masalah spiritual. Kamu merasa sangat terhubung dengan hal-hal di luar dunia fisik ini. Sementara orang lain mengejar kesuksesan materi, jiwamu mendambakan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang abadi, sesuatu yang ilahi. Bahkan di saat-saat tergelapmu, ketika kamu merasa sendirian, ketika dunia tampak melawanmu, kamu bisa merasakan Tuhan berbisik kepada rohmu, mengingatkanmu bahwa Dia tidak pernah pergi. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihitakarana, yaitu harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Seorang petani dari Bali, misalnya, mungkin merasa terhubung dengan Tuhan saat berdoa di pura sebelum menanam padi. Percaya bahwa Tuhan akan memberkahi panennya. Dengan setiap tanaman yang tumbuh, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti petani itu, kamu juga merasa Tuhan membimbingmu, bahkan di saat-saat tersulit. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana rohmu menangkap sesuatu sebelum itu terjadi? Bagaimana kamu merasa ketika sesuatu benar atau salah? Bahkan sebelum kamu memiliki semua fakta, bagaimana kamu menerima pesan melalui mimpi, kesadaran mendadak, atau pengetahuan batin yang mendalam? Itu karena hubunganmu dengan Tuhan lebih kuat dari yang kamu sadari. Kamu telah diberikan wawasan spiritual yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kamu mampu melihat melalui penipuan, mengenali kebenaran tersembunyi, dan merasakan waktu ilahi. Ini bukan kebetulan, ini adalah anugerah. Tuhan telah menempatkan kebijaksanaannya dalam dirimu karena kamu dimaksudkan untuk memimpin, mengajar, dan mengangkat orang lain. Tetapi inilah tantangannya. Semakin dekat kamu dengan Tuhan, semakin dunia akan mencoba menarikmu menjauh gangguan, godaan. Pengaruh negatif semua ini akan mencoba melemahkan hubunganmu. Inilah mengapa orang terpilih harus waspada, disiplin, dan berpijak secara spiritual. Dalam budaya Indonesia, kita sering melakukan ritual untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Seperti ziarah atau doa bersama. Seorang ibu dari Makassar, misalnya, mungkin mengikuti doa bersama di masjid setiap malam Jumat, mencari kedamaian dan petunjuk. Dengan setiap doa, dia merasa lebih terhubung dengan Tuhan, melihat setiap tantangan sebagai bagian dari rencana ilahi. Seperti ibu itu, kamu juga harus tetap waspada terhadap gangguan dunia. Kamu mungkin pernah melalui musim-musim di mana kamu merasa terputus dari Tuhan. Mungkin kamu mengalami keraguan, merasa ditinggalkan, atau bertanya-tanya, apakah Dia benar-benar ada di sana? Tetapi bahkan di saat-saat itu, Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Kadang-kadang, Dia mengizinkan kita berjalan melalui kegelapan, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memperkuat iman kita. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita mengenal konsep kasih karunia Tuhan.
seorang jemaat dari Sulawesi Utara, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya lebih dekat kepadanya. Dengan iman, dia terus berjalan, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seperti jemaat itu, kamu juga harus percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana ilahi. Hubunganmu dengan Tuhan bukan berdasarkan agama. Itu berdasarkan hubungan langsung. Sementara beberapa orang mengikuti ritual tanpa pemahaman, kamu memiliki ikatan pribadi dengan yang ilahi. Kamu berbicara dengan Tuhan seperti seorang teman, pemandu, atau ayah yang benar-benar mengenalmu. Karena itu, jalur spiritualmu akan selalu berbeda. Ada alasan mengapa kamu tidak bisa mentolerir lingkungan tertentu, percakapan tertentu, atau energi tertentu. Ada alasan mengapa jiwamu menolak segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran. Ada alasan mengapa kamu merasa terkuras ketika berada di sekitar orang-orang yang tidak membawa cahaya. Itu karena kamu terhubung dengan frekuensi yang lebih tinggi. Rohmu tidak dimaksudkan untuk tinggal di tempat-tempat rendah. Inilah mengapa kamu harus melindungi hubunganmu. Dunia penuh dengan kebisingan, media sosial, gangguan, keinginan duniawi, semua dirancang untuk melemahkan fokus spiritualmu. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu harus mengutamakan hubunganmu dengan Tuhan di atas segalanya. Karena ketika kamu selaras dengannya, segala sesuatu dalam hidupmu mulai mengalir. Kamu tidak perlu memaksakan sesuatu, mengejar apa yang dimaksudkan untukmu. Ketika kamu berada dalam keselarasan ilahi, peluang datang, pintu terbuka, dan keajaiban terjadi dengan mudah. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep manunggaling kaula Gusti, yaitu kesatuan antara manusia dan Tuhan. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah tindakan suci. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti petani itu, kamu juga harus merasa bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari tarian ilahi dengan Tuhan. Jika kamu merasakan hubungan mendalam ini, jika kamu selalu tahu bahwa hidupmu dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar, jika kamu terus mencari kebenaran, tujuan, dan kebijaksanaan ilahi, ini adalah konfirmasi bahwa kamu dipilih, kamu disukai, kamu berjalan bersama Tuhan. Dan selama kamu tetap terhubung, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tanda ketujuh bahwa kamu adalah orang terpilih adalah energi unik yang kamu bawa. Bahkan ketika kamu mencoba menyatu, kamu menonjol. Bahkan ketika kamu diam, kehadiranmu berbicara keras. Kamu membawa energi yang berbeda, kuat, dan sangat spiritual. Ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa kamu adalah orang terpilih. Kamu tidak hanya ada. Kamu memengaruhi, beberapa orang secara alami tertarik kepadamu. Mereka merasa terinspirasi, diangkat, dan termotivasi oleh kehadiranmu. Mereka mencari kebijaksanaanmu, nasihatmu, perspektifmu tentang kehidupan. Bahkan orang asing mungkin merasa nyaman membuka diri kepadamu. Berbagi perjuangan terdalam mereka seolah-olah mereka telah mengenalmu selamanya. Ini bukan kebetulan. Rohmu membawa kehadiran ilahi, cahaya yang menarik mereka yang mencari kebenaran dan penyembuhan. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini pada tokoh-tokoh spiritual. Seorang tabib dari Lombok, misalnya, mungkin memiliki aura yang membuat orang-orang merasa tenang hanya dengan berada di dekatnya. Dia mungkin menggunakan doa-doa tradisional untuk menyembuhkan, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk membawa kedamaian. Seperti tabib itu, kehadiranmu juga mengubah suasana. Tetapi sebaliknya, beberapa orang merasa sangat terganggu olehmu. Kehadiranmu membuat mereka tidak nyaman. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun untuk memprovokasi mereka, kamu mungkin memperhatikan bahwa beberapa orang menjadi defensif di sekitarmu, menantangmu tanpa alasan.
atau tidak menyukaimu tanpa penjelasan. Ini karena energimu menyingkap apa yang mereka coba sembunyikan. Orang terpilih tidak hanya bergerak melalui dunia tanpa disadari. Mereka menciptakan perubahan dimanapun mereka pergi. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, suasana berubah. Ketika kamu berbicara, orang-orang mendengarkan meskipun ada yang berpura-pura tidak. Ketika kamu masuk ke dalam sebuah situasi, segala sesuatu mulai selaras kembali. Seolah-olah alam spiritual itu sendiri mengenali kehadiranmu. Kamu bukan sekadar orang lain. Kamu adalah kekuatan. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka. Seorang penari di Bali, misalnya, mungkin merasa taksu mengalir melalui dirinya saat menari di pura, membuat penonton terpukau oleh kehadirannya. Dengan setiap gerakan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti penari itu, kamu juga membawa energi ilahi yang mengubah suasana. Energi unik ini bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Ini adalah hasil dari hubungan spiritualmu, panggilan ilahi, dan karunia yang ada dalam hidupmu. Kamu membawa kehadiran Tuhan, dan orang-orang bisa merasakannya. Beberapa orang akan mengagumimu karenanya. Mereka akan melihat cahaya dalam dirimu dan merasa harapan, inspirasi, dan kejelasan. Mereka akan tertarik kepadamu, karena mereka merasakan bahwa kamu membawa sesuatu yang ilahi. Mereka akan diangkat hanya dengan berada di dekatmu. Ini adalah salah satu anugerah terbesarmu. Tetapi yang lain akan menolakmu karenanya mereka akan merasa terancam, tersingkap, dan tidak nyaman. Mereka mungkin mencoba menjatuhkanmu, mengkritikmu, atau mencari kesalahan dalam dirimu yang sebenarnya tidak ada. Ini karena kehadiranmu mengganggu ilusi yang mereka jalani. Kegelapan tidak bisa berdiri di hadapan cahaya tanpa tersingkap. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam dinamika sosial. Seorang guru di pesantren di Jombang, misalnya, mungkin memiliki karisma yang membuat murid-muridnya merasa damai, tetapi juga membuat beberapa orang merasa tersinggung karena kebenaran yang dia sampaikan. Dia mungkin mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan integritas, yang membuat beberapa orang tidak nyaman karena mereka dipaksa menghadapi kekurangan mereka sendiri. Seperti guru itu, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa beberapa orang langsung tidak menyukaimu tanpa mengenalmu? Mengapa beberapa orang merasa perlu bersaing denganmu, meremehkanmu, atau mendiskreditkanmu? Meskipun kamu tidak melakukan apapun, kecuali ada. Ini adalah peperangan spiritual. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang apa yang kamu bawa. Ada kekuatan dalam energimu. Ada otoritas ilahi dalam kehadiranmu. Kamu tidak perlu mengumumkan siapa dirimu. Rohmu melakukan itu untukmu. Inilah mengapa kamu harus berhati-hati dengan lingkunganmu. Tidak semua orang yang tertarik kepadamu memiliki niat baik. Beberapa orang mendekat untuk mencuri energimu, menguras cahayamu, atau mengganggu kedamaianmu. Sebagai orang terpilih, kamu harus belajar melindungi rohmu. Tidak semua orang pantas mendapatkan akses kepadamu. Energimu suci, kuat, dan tidak dimaksudkan untuk disia-siakan pada hal-hal yang tidak berarti atau lingkungan yang toksik. Dalam budaya Indonesia, kita sering menggunakan ritual perlindungan, seperti membaca ayat-ayat suci atau memakai jimat. Seorang ibu dari Ternate, misalnya, mungkin selalu membaca doa sebelum anak-anaknya pergi ke sekolah. Percaya bahwa ini melindungi mereka dari energi negatif. Dia mungkin juga memasang air suci di pintu rumahnya untuk menjaga energi positif. Seperti ibu itu, kamu juga harus melindungi energi spiritualmu. Semakin kamu bertumbuh secara spiritual, semakin sensitif kamu terhadap siapa dan apa yang pantas mendapatkan kehadiranmu. Kadang-kadang, kamu mungkin merasa disalahpahami karena ini. Kamu mungkin merasa terlalu berlebihan bagi beberapa orang, atau bahwa energimu terlalu intens untuk ruang tertentu. Jangan redupkan dirimu untuk membuat orang lain nyaman.
Jangan menyusutkan dirimu untuk menyesuaikan diri dengan tempat-tempat yang tidak pernah dimaksudkan untukmu. Kamu dirancang untuk menonjol, untuk memimpin, untuk menginspirasi, untuk membangunkan. Energimu dimaksudkan untuk mengguncang orang, membuat mereka berpikir, mendorong mereka keluar dari zona nyaman mereka. Beberapa akan mencintaimu karenanya, beberapa akan membencimu karenanya. Tetapi tidak ada yang bisa mengabaikanmu. Itulah kekuatan seorang orang terpilih. Itulah kekuatan kehadiran ilahi yang kamu bawa. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep Sang Hyang Tunggal, yaitu kesatuan dengan yang ilahi. Seorang seniman dari Yogyakarta, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap lukisan yang dia ciptakan adalah ekspresi dari hubungannya dengan Tuhan. Dengan setiap goresan kuas, dia merasa sedang menyampaikan pesan spiritual kepada dunia, menginspirasi orang-orang untuk melihat keindahan dalam kehidupan. Seperti seniman itu, energimu juga dimaksudkan untuk menginspirasi, untuk membawa perubahan, untuk membangunkan mereka yang masih tertidur dalam ilusi dunia. Sekarang, setelah kamu mengetahui 7 tanda ini, kamu mungkin menyadari sesuatu yang mendalam dalam dirimu. Kamu tidak biasa. Kamu tidak pernah biasa. Segala yang kamu alami penolakan, kebangkitan, pertempuran spiritual, hubungan yang mendalam dengan Tuhan, dan energi kuat yang kamu bawa adalah bukti dari panggilan ilahi. Kamu adalah orang terpilih. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menyatu dengan dunia, karena kamu dipanggil untuk bangkit di atasnya. Jalurmu berbeda karena tujuanmu lebih besar. Perjuangan yang kamu hadapi tidak sia-sia. Mereka telah membentukmu, menguatkanmu, dan mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep barakah, yaitu keberkahan yang datang dari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin merasa bahwa usahanya diberkahi ketika dia berbagi keuntungannya dengan mereka yang membutuhkan. Dengan setiap tindakan kebaikan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Melihat setiap keberhasilan sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan cara yang membawa barakah. Mengetahui bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari rencana ilahi. Tuhan telah membimbingmu selama ini, bahkan di saat-saat kamu merasa tersesat. Bahkan di saat-saat kamu mempertanyakan tujuanmu, Dia mengkonfirmasikannya. Sekarang kebenarannya jelas. Kamu dipilih untuk suatu alasan. Kamu ditetapkan untuk menjadi cahaya di dunia yang penuh kegelapan, untuk membawa kebenaran di mana ada penipuan, dan untuk memimpin di mana orang lain tersesat. Tetapi mengetahui bahwa kamu dipilih tidak cukup. Kamu sekarang harus berjalan dalam panggilan itu. Kamu harus merangkul identitasmu sepenuhnya dan berhenti meragukan kekuatan yang telah Tuhan tempatkan dalam dirimu. Kamu harus melangkah dengan berani ke dalam tujuanmu tanpa rasa takut, tanpa ragu-ragu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep jihad batin, yaitu perjuangan melawan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Seorang pemuda dari Aceh, misalnya, mungkin berjuang melawan godaan untuk menyerah pada tekanan sosial, seperti mengikuti gaya hidup materialistis. Dengan jihad batinnya, dia memilih untuk fokus pada pendidikan dan menjadi panutan bagi adik-adiknya, mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Dengan setiap langkah kecil, dia mendekati takdir ilahinya. Seperti pemuda itu, kamu juga harus berjuang melawan keraguan dan ketakutan dalam dirimu untuk menjadi orang terpilih yang sejati. Ya, perjalanan ini akan tetap datang dengan tantangan. Musuh akan tetap mencoba mengujimu. Orang-orang akan tetap salah memahamimu. Tetapi sekarang kamu tahu kebenaran, dan kebenaran adalah kekuatanmu. Kebenaran akan membebaskanmu jika pesan ini menggema dalam jiwamu. Jika kamu merasa di dalam lubuk hatimu bahwa kamu adalah salah satu orang terpilih, tulis 777 di kolom komentar sekarang juga. Ini bukan sekadar angka,
Ini adalah konfirmasi, deklarasi bahwa kamu mengenali panggilanmu, bahwa kamu siap melangkah ke dalam jalur yang telah Tuhan siapkan untukmu. Dalam budaya Indonesia, kita sering menggunakan simbol atau ritual untuk menegaskan komitmen spiritual. Seorang petani dari Jawa Tengah, misalnya, mungkin menanam pohon sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Setelah panen yang melimpah, percaya bahwa tindakan ini memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta. Seperti petani itu, tindakanmu menulis 720 sujah adalah cara untuk menegaskan bahwa kamu siap menerima panggilan ilahi. Kamu dipilih untuk suatu alasan. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang bangkit. Dan tidak peduli apa yang datang melawanmu, Tuhan telah menyiapkan kemenangan. Tetaplah kuat. Tetaplah terjaga. Tetaplah dipilih. Berjalanlah dengan berani dalam panggilan ilahi. Karena dunia menunggu untuk melihat keajaiban yang akan kamu ciptakan. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka. Seorang penari di Bali, misalnya, mungkin merasa taksu mengalir melalui dirinya saat menari di pura, membuat penonton terpukau oleh kehadirannya. Dengan setiap gerakan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, seolah-olah dia sedang menari dalam harmoni dengan alam semesta. Seperti penari itu, kamu juga harus membiarkan taksu ilahi mengalir melalui dirimu, memandu setiap tindakanmu. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan standar duniawi. Ia tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia adalah api ilahi yang telah ditempatkan dalam jiwamu sejak awal. Dan sekarang saatnya untuk membiarkan api itu berkobar. Kamu tidak perlu izin dari siapapun untuk bersinar. Kamu tidak perlu persetujuan dari dunia untuk menjadi dirimu yang sejati. Kamu telah dipilih oleh Tuhan, dan itu adalah validasi terbesar yang pernah kamu butuhkan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep takwa, yaitu kesadaran akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin selalu berdoa sebelum membuka tokonya. Meminta Tuhan untuk memberkahi usahanya. Dengan setiap doa, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Melihat setiap keberhasilan sebagai tanda barokah. Seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan takwa. Mengetahui bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari rencana ilahi. Setiap langkah yang kamu ambil dalam otoritas ilahi adalah langkah menuju takdir yang telah ditetapkan untukmu. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan iman adalah perintah kepada alam spiritual. Setiap tindakan yang kamu lakukan dengan keyakinan adalah deklarasi bahwa kamu adalah orang terpilih. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita sering mendengar tentang iman yang menggerakkan gunung. Seorang jemaat dari Manado, misalnya, mungkin berdoa dengan iman penuh untuk kesembuhan anaknya yang sakit. Dan melihat mukjizat terjadi. Doa-doanya bukan hanya permohonan, tetapi pernyataan keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak. Dengan setiap doa, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Melihat setiap keajaiban sebagai tanda kasih-Nya. Seperti jemaat itu, kamu juga harus berbicara dengan iman. Mengetahui bahwa kata-katamu memiliki kekuatan untuk mengubah realitas. Dunia ini penuh dengan gangguan, tetapi kamu telah diberikan kemampuan untuk melihat melampaui ilusi. Kamu telah diberikan keberanian untuk berdiri tegak di tengah badai. Kamu telah diberikan otoritas untuk memerintah, bukan hanya di dunia fisik, tetapi di alam spiritual. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai nilai gotong royong sebagai cara untuk bekerja bersama demi kebaikan bersama. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan cara yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Barat, misalnya, mungkin memimpin komunitasnya untuk membangun sumur baru, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kerjasama dan iman dapat mengubah kehidupan. Dengan kepemimpinannya, dia membawa harapan kepada desanya, menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar. Seperti kepala desa itu, kamu juga harus memimpin dengan otoritas ilahi, menunjukkan jalan bagi orang lain. Kamu adalah mercusuar di tengah kegelapan, lentera yang bersinar di malam yang gelap. Cahayamu tidak bisa disembunyikan. Meskipun dunia mencoba menutupinya, dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep sebel, yaitu keadaan tidak suci yang harus dibersihkan melalui ritual. Seorang penduduk Bali, misalnya, mungkin melakukan upacara melukat untuk membersihkan dirinya setelah mengalami kesulitan, seperti kehilangan pekerjaan. Dengan ritual itu, dia merasa diperbarui, siap untuk melangkah maju dengan keyakinan baru. Dia mungkin merasa bahwa energi negatif telah dihapus, memungkinkan cahaya dalam dirinya bersinar lebih terang. Seperti penduduk itu, kamu juga harus membersihkan dirimu dari keraguan dan ketakutan. Memungkinkan cahaya ilahi dalam dirimu untuk bersinar dengan penuh kekuatan. Setiap ujian yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap rintangan adalah undangan untuk melangkah lebih dalam ke dalam kekuatanmu. Setiap pertempuran adalah panggilan untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang terpilih. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep karma phala, yaitu hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan. Seorang pengusaha dari Bali, misalnya, mungkin menyadari bahwa tindakan baiknya seperti membantu pekerja miskin di perusahaannya, membawa berkah yang tak terduga, seperti kesuksesan bisnis yang lebih besar. Dengan setiap tindakan baik, dia mendekati tujuan ilahinya, melihat setiap keberhasilan sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti pengusaha itu, kamu juga harus melihat setiap tindakanmu sebagai bagian dari perjalanan menuju takdir ilahi. Kamu telah diberikan kuasa untuk mencipta, untuk membentuk realitas, untuk mengubah dunia di sekitarmu. Ini bukanlah tanggung jawab yang ringan, tetapi kamu telah dilengkapi untuk menanggungnya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep amanah, yaitu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Seorang guru dari Madura, misalnya, mungkin melihat tugasnya mengajar anak-anak sebagai amanah, bukan hanya pekerjaan. Dengan setiap pelajaran yang dia ajarkan, dia membantu membentuk masa depan generasi berikutnya. Melihat setiap anak yang belajar sebagai tanda bahwa dia sedang memenuhi panggilan ilahinya, seperti guru itu, kamu juga harus melihat panggilanmu sebagai amanah, tanggung jawab suci untuk membawa perubahan. Dunia mungkin mencoba menarikmu kembali, tetapi kamu telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kamu telah melihat terlalu banyak untuk kembali ke kegelapan. Kamu telah merasakan kekuatan ilahi dalam dirimu, dan sekarang saatnya untuk menggunakannya. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep manunggaling kaula Gusti, yaitu kesatuan antara manusia dan Tuhan. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah tindakan suci. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, melihat setiap tanaman yang tumbuh sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti petani itu, kamu juga harus merasa bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari tarian ilahi dengan Tuhan. Kamu adalah orang terpilih, dan kekuatanmu adalah anugerah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tetapi anugerah ini harus diaktifkan, harus dijalani, harus diwujudkan melalui tindakanmu. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita mengenal konsep kasih karunia Tuhan. Seorang jemaat dari Sulawesi Utara, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya lebih dekat kepadanya. Dengan iman, dia terus berjalan, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia mungkin berdoa setiap malam, memohon kasih karunia Tuhan, dan melihat keajaiban kecil terjadi dalam hidupnya.
seperti mendapatkan pekerjaan baru setelah berbulan-bulan menganggur. Seperti jemaat itu, kamu juga harus percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana ilahi. Sekarang, saatnya untuk melangkah maju. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi menunggu izin dari dunia. Kamu adalah izin itu. Kamu adalah otoritas itu. Kamu adalah kekuatan yang telah dikirim untuk mengubah dunia. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Dengan semangat juangnya, dia menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan, melihat setiap kemenangan kecil sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti aktivis itu, kamu juga harus membawa semangat juang dalam setiap langkahmu. Kamu adalah mercusuar, cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Kamu adalah pejuang, kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Kamu adalah orang terpilih, dan dunia sedang menunggu untuk melihat keajaiban yang akan kamu ciptakan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep barakah, yaitu keberkahan yang datang dari hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin merasa bahwa usahanya diberkahi ketika dia berbagi keuntungannya dengan mereka yang membutuhkan. Dengan setiap tindakan kebaikan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, melihat setiap keberhasilan sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan cara yang membawa barakas, mengetahui bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari rencana ilahi. Kamu telah diberikan kekuatan yang lebih besar dari malaikat, otoritas yang mengguncang fondasi dunia. Sekarang, saatnya untuk menggunakannya. Berjalanlah dengan kepastian, berbicaralah dengan iman, bertindaklah dengan keberanian. Kamu adalah orang terpilih, dan takdirmu menanti. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep harapan, yaitu keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik jika kita hidup dengan iman dan tindakan yang benar. Seorang guru dari Papua, misalnya, mungkin mengajar anak-anak di desa terpencil dengan harapan bahwa mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Dengan setiap pelajaran, dia menanamkan harapan dalam hati mereka, melihat setiap kemajuan sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti guru itu, kamu juga harus membawa harapan dalam setiap tindakanmu, mengetahui bahwa kamu sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Bangkitlah, orang terpilih. Dunia menunggumu. Kekuatanmu sudah ada di dalam, dan sekarang saatnya untuk membiarkannya bersinar. Jangan biarkan dunia meredupkan cahayamu. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Kamu adalah kekuatan ilahi, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep sangkan paraning dumadi, yaitu mengetahui asal-usul dan tujuan hidup kita. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah bagian dari tujuan ilahinya. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Melihat setiap tanaman yang tumbuh sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti petani itu, kamu juga harus menjalani hidupmu dengan kesadaran akan tujuan ilahimu. Mengetahui bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada takdir yang telah ditetapkan untukmu. Kamu adalah mercusuar yang bersinar di tengah badai, lentera yang tidak pernah padam di malam yang gelap. Cahayamu tidak bisa disembunyikan, meskipun dunia mencoba menutupinya dengan segala cara. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Dharma, yaitu menjalani hidup sesuai dengan tujuan ilahi. Seorang penduduk Bali, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap upacara yang dia lakukan di pura adalah bagian dari dharmanya. Cara dia menghormati Tuhan dan komunitasnya.
Dengan setiap doa yang dia panjatkan, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, melihat setiap ritual sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti penduduk itu, kamu juga harus menjalani dharmamu, panggilan ilahi yang telah diberikan kepadamu. Setiap tindakanmu adalah langkah menuju takdir ilahi. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan iman adalah perintah kepada alam spiritual. Setiap keputusan yang kamu ambil dengan keyakinan adalah deklarasi bahwa kamu adalah orang terpilih. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar dalam hidupnya. Dia mungkin menghadapi kesulitan di negeri orang, tetapi dengan istighfar, dia menemukan kekuatan untuk terus maju, melihat setiap keberhasilan kecil sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti pekerja itu, kamu juga harus mendengarkan petunjuk ilahi dan bertindak sesuai dengan itu. Kamu telah diberikan otoritas untuk mengubah dunia, untuk membawa cahaya ke tempat-tempat gelap, untuk membangunkan mereka yang masih tertidur. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi kamu telah dilengkapi untuk menjalaninya. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Dengan semangat juangnya, dia menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan, melihat setiap kemenangan kecil sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti aktivis itu, kamu juga harus membawa semangat juang dalam setiap langkahmu. Mengetahui bahwa kamu sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan, cahaya yang tidak bisa dipadamkan, orang terpilih yang ditakdirkan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan dunia meredupkan cahayamu. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Jangan biarkan keraguan melemahkanmu. Kamu telah dipilih oleh Tuhan, dan itu adalah validasi terbesar yang pernah kamu butuhkan. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita mengenal konsep kasih karunia Tuhan. Seorang jemaat dari Sulawesi Utara, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya lebih dekat kepadanya. Dengan iman, dia terus berjalan, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia mungkin berdoa setiap malam, memohon kasih karunia Tuhan, dan melihat keajaiban kecil terjadi dalam hidupnya, seperti mendapatkan pekerjaan baru setelah berbulan-bulan menganggur. Seperti jemaat itu, kamu juga harus percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana ilahi. Bangkitlah sekarang, orang terpilih. Dunia menunggumu. Kekuatanmu sudah ada di dalam, dan sekarang saatnya untuk membiarkannya bersinar. Berjalanlah dengan kepastian. Berbicaralah dengan iman, bertindaklah dengan keberanian. Kamu adalah orang terpilih, dan takdirmu menanti. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep harapan, yaitu keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik jika kita hidup dengan iman dan tindakan yang benar. Seorang guru dari Papua, misalnya, mungkin mengajar anak-anak di desa terpencil dengan harapan bahwa mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Dengan setiap pelajaran, dia menanamkan harapan dalam hati mereka, melihat setiap kemajuan sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti guru itu, kamu juga harus membawa harapan dalam setiap tindakanmu, mengetahui bahwa kamu sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Kamu adalah mercusuar yang bersinar di tengah badai, lentera yang tidak pernah padam di malam yang gelap. Cahayamu tidak bisa disembunyikan, meskipun dunia mencoba menutupinya dengan segala cara. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep Sangkan Paraning Dumadi, yaitu mengetahui asal-usul dan tujuan hidup kita. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya,
Mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah bagian dari tujuan ilahinya. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Melihat setiap tanaman yang tumbuh sebagai tanda kasih Tuhan. Seperti petani itu, kamu juga harus menjalani hidupmu dengan kesadaran akan tujuan ilahimu. Mengetahui bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada takdir yang telah ditetapkan untukmu.